Bab 6. Hutang yang bukan milikku. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Bukan karena jam berhenti berdetak, bukan pula karena bulan gan bergeser dari posisinya di langit. Waktu tetap berjalan namun bagi Kyle, setiap detik seolah diseret perlahan. Berat, dan penuh beban yang tak terlihat. Ia berbaring memunggungi dinding kayu panti asuhan, menatap kegelapan dengan mata terbuka. Serat kayu yang kasar terasa menekan punggungnya, namun ia tidak menggeser posisi. Di sekelilingnya, suara napas anak-anak lain terdengar teratur naik, turun, seperti ombak kecil yang berulang tanpa lelah. Ada yang mendengkur pelan, ada pula yang sesekali mengigau. Dunia tampak damai. Seolah semuanya masih berada dalam keseimbangan yang tenang. Namun di dalam kepalanya, tidak ada ketenangan. 2 minggu. Kata itu tidak diucapkan siapapun malam ini, namun gema maknanya menolak pergi. Ia berputar-putar di pikirannya, menghantam dinding kesadaran Kyle berulang kali. Seperti pisau tumpul yang terus ditekan tidak melukai, namun membuat napas terasa sesak. 2 minggu untuk melunasi hutang yang bukan miliknya. 2 minggu sebelum sesuatu yang buruk datang menagih. 2 minggu sebelum panti ini tempat rapuh yang nyaris roboh benar-benar runtuh. Kyle menggenggam ujung selimutnya. Kain tipis itu hangat, namun justru rasa hangat itulah yang membuat dadanya terasa semakin sempit. Seolah ia sedang dipeluk oleh sesuatu yang menenangkan. Dan pada saat yang sama, mengingatkannya pada betapa mudahnya semua itu bisa hilang. Ini bukan urusanku, bisiknya pelan. Suaranya nyaris tak terdengar, tenggelam di antara napas anak-anak lain. Benar, ini bukan urusanku. Ia mengulanginya, bukan untuk meyakinkan dunia, melainkan dirinya sendiri. Ia baru hidup kembali. Dunia ini bukan dunia lamanya. Ia tidak menandatangani kontrak apapun dengan panti ini. Hutang itu bukan miliknya. Ancaman itu tidak pernah ditujukan kepadanya. Secara logika ia tidak punya kewajiban apapun. Kalau aku pergi, pikiran itu terhenti di tengah jalan. Seolah ada tangan tak kasat mata yang menariknya kembali sebelum kalimat itu selesai. Bayangan Lina muncul begitu saja. Senyum polosnya, gigi depannya yang sedikit renggang. Cara ia berlari kecil sambil memanggil namanya, seakan keberadaan Kyle adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang akan selalu ada esok hari. Kyle memejamkan mata lebih kuat. Kenangan lain menyusup, lebih tua, lebih pahit. Lorong sempit panti asuhan di kehidupan sebelumnya. Bau lembab dan cat dinding yang mengelupas. Sebuah koper kecil di tangan terlalu kecil untuk menyimpan apapun selain pakaian dan kenangan yang ingin ia lupakan. Orang dewasa berdiri di sekelilingnya, berbicara di atas kepalanya. Suara mereka datar, profesional, seolah membahas barang rusak yang harus dipindahkan. Kami tidak bisa menampung semuanya. Ini keputusan terbaik. Tidak ada yang bertanya padanya. Tidak ada yang menatap matanya. Keputusan terbaik untuk siapa? Kyle menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Berusaha menekan sensasi sesak yang kembali menyeruak. Kenapa aku harus peduli lagi? Bisiknya dalam hati. Bukankah aku sudah mati sekali karena terlalu peduli? Suara Reno, suara lamanya bergema di dalam dirinya. Pahit, lelah, penuh penyesalan. Namun kali ini, ada suara lain. Lebih pelan. Lebih baru. Belum ternodai sepenuhnya. Tapi, kalau aku tidak peduli, apa bedanya aku dengan dunia itu? Dunia yang membiarkan anak-anak terpinggirkan. Dunia yang selalu berkata, bukan urusanku. Dunia yang tak pernah adil dan tidak pernah menyesal karenanya. Kyle membuka mata. Langit-langit kayu kembali menyambutnya. Retakan kecil di sudut terlihat jelas. Jika ia mau, ia bisa mengaktifkan Wandering Eye, menelusuri struktur bangunan, menghitung titik lemah, memperkirakan berapa lama tempat ini bisa bertahan. Namun ia tidak melakukannya. Ia tidak butuh statistik untuk tahu bahwa tempat ini rapuh. Ia bangun perlahan dan duduk di tepi kasur. Kakinya menyentuh lantai kayu yang dingin, membuatnya sedikit bergidik. Ini bukan tanggung jawabku. Namun tubuhnya bergerak ke arah jendela. Kyle membuka sedikit tirai, mengintip keluar. Halaman panti tampak sunyi, disinari cahaya bulan pucat. Pohon tua di tengah halaman bergoyang pelan tertiup angin malam. Bayangannya memanjang seperti tangan-tangan kurus yang meraih tanah. Kalau aku pergi besok, ia membayangkan dirinya berjalan menjauh. Tidak menoleh. Tidak kembali. Mencari tempat lain. Mencari hidup yang lebih aman, lebih sederhana, hidup yang tidak menuntut apapun darinya. Dadanya terasa ringan. Hanya sesaat. Lalu rasa kosong itu datang. Rasa yang terlalu familiar. Kyle menutup tirai jendela perlahan. Seolah menutup kemungkinan itu bersama kain tipis tersebut. Tidak. Gumamnya. Gumaman itu bukan untuk dunia. Bukan pula untuk hutang itu. Melainkan untuk dirinya sendiri. Ia duduk kembali. Menunduk, menatap kedua tangannya. Tangan kecil. Kurus, penuh bekas kerja kasar namun bukan tanpa apapun. Sistem. Skill. Pilihan. Ia teringat kata-kata entitas itu,
dingin dan tanpa emosi. Kekuatan ini tidak diciptakan untuk melindungimu. Kyle tersenyum tipis, getir. Memang tidak, katanya pelan. Tapi aku bisa menggunakannya untuk melindungi orang lain. Dan untuk pertama kalinya malam itu, dadanya terasa sedikit lebih lega. Pagi datang lebih cepat dari yang ia kira. Kyle membantu menyiapkan sarapan seperti biasa. Memotong roti keras dengan pisau tumpul. Mengangkat ember air. Mengantar piring-piring kayu ke meja panjang yang sudah penuh goresan usia. Tidak ada yang berbeda di mata anak-anak lain. Tidak ada yang menyadari perubahan di balik tatapan tenangnya. Namun Bu Maria memperhatikannya lebih lama dari biasanya. Kyle. Panggilnya saat anak-anak sudah pergi bermain di halaman. Tentang permintaanmu semalam. Kyle berhenti bergerak. Aku ingin mencari kerja. Katanya lagi, kali ini lebih jelas. Aku tidak ingin merepotkan ibu. Bu Maria menatapnya lama. Matanya menyipit sedikit bukan karena curiga, melainkan karena mencoba membaca sesuatu yang tak terucap. Kau masih anak-anak, Kyle. Katanya akhirnya. Dunia di luar tidak ramah untuk anak-anak seperti dirimu. Kyle mengangguk. Aku tahu, Bu. Nada suaranya tenang. Terlalu tenang untuk anak seusianya. Baiklah, kata Bu Maria pelan setelah jeda panjang. Aku tidak akan melarangmu. Tapi ingat jika pekerjaan itu terlalu berat, tinggalkan saja. Nyawamu lebih utama. Kyle menunduk sopan. Terima kasih, Bu. Ia tidak menjelaskan apapun. Tidak menyebut hutang. Tidak mengatakan tentang 2 minggu. Karena ia tahu kalau ia mengatakan semuanya sekarang, Bu Maria akan menolak. Akan mencoba melindunginya, meski itu berarti menanggung beban sendirian. Dan Kyle tidak ingin itu. Siang itu, ia berdiri di depan gerbang panti asuhan dengan tas kecil di punggungnya. Tidak ada bekal mewah, hanya air, roti keras, dan beberapa koin yang hampir tak berarti. Lina berlari mendekat. Kak Kyle mau kemana? Tanyanya polos. Kyle berlutut, menyamakan tinggi badan mereka. Aku keluar sebentar. Katanya sambil tersenyum. Tenang saja, aku akan kembali. Lina menatapnya lama, lalu mengangguk kecil. Jangan lama-lama ya. Kyle mengangguk. Aku janji. Ia berdiri dan melangkah keluar dari gerbang kayu itu. Saat gerbang tertutup di belakangnya, satu pikiran terakhir muncul jujur, tanpa hiasan. Hutang ini memang bukan milikku. Tapi kalau aku membiarkannya, aku tidak akan bisa hidup tenang. Kyle melangkah maju, menuju dunia yang tidak ramah. Namun kali ini, ia tidak berjalan tanpa tujuan. Bab 7. Pilihan Kyle dan misi pertama. Jalan utama kota masih basah oleh embun pagi ketika Kyle melangkah keluar dari area panti asuhan. Langkahnya ringan, tapi pikirannya berat. Ini bukan perjalanan heroik.